berdiri, Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, beserta seluruh hadirin yang hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang menyaksikan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, Pasar modal Indonesia tahun 2023 tidak hanya mencatatkan berbagai pencapaian dari sisi supply serta demand, tetapi juga dari aktivitas perdagangan, di mana pencapaian ini merupakan hasil dari upaya Self-Regulatory Organization atau SRO Pasar Modal Indonesia yang meliputi BEI, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, termasuk dukungan dari seluruh stakeholder dan tentunya tidak terlepas dari dukungan sekaligus supervisi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tidak hanya itu, dari sisi supply
jumlah perusahaan tercatat saham di BEI telah melampaui angka 900 pada tanggal 8 November 2023 lalu dan sampai dengan saat ini telah terdapat 903 perusahaan tercatat saham. Dan data ini merupakan pencatatan tertinggi sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada Bapak Mahendra Siregar. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat tahun baru. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Menteri Keuangan Indonesia, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Wakil Ketua dan anggota Dewan Komisioner OJK, seluruh jajaran direksi dan komisaris SRO, dan seluruh insan pasar modal yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih dapat berkumpul dengan keadaan sehat pada pagi hari ini untuk membuka perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia di tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak Wakil Presiden membuka perdagangan perdana tahun ini. Juga apresiasi atas kerjasama, dukungan, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor jasa keuangan. Khususnya mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia di tengah tantangan ekonomi global yang nampaknya tetap akan menjadi semakin tinggi dan challenging. Bapak Wakil Presiden, Ibu Bapak yang kami hormati, di tengah tensi geopolitik yang terus meningkat dan prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat, beberapa indikator ekonomi global mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Tingkat inflasi di negara-negara maju menurun, sekalipun masih jauh di atas target bank sentral negara-negara itu. Sentimen di pasar keuangan cenderung lebih positif, didukung harapan berakhirnya kenaikan suku bunga global. Optimisme juga turut dipengaruhi peluncuran berbagai insentif di RRT. Perkembangan tersebut mendorong penguatan pasar keuangan global dan juga penurunan volatilitas di pasar saham, surat utang maupun nilai tukar, dan investor luar negeri atau non-resident mulai kembali ke pasar keuangan emerging markets sebagai net buyers. Pada tahun 2023, kinerja pasar modal Indonesia mencatatkan sejumlah capaian antara lain, per tanggal 29 Desember 2023 pada penutupan perdagangan tahun 2023, IHSG ditutup pada posisi 7.272,8 atau tumbuh sebesar 6,16% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan tingkat tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam. Nilai kapitalisasi pasar mencapai 11,674 ribu triliun atau secara pertumbuhan 22,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks acuan obligasi Indonesia atau Indonesia Composite Bond Index tumbuh 8,63%.
Indeks saham syariah Indonesia ditutup 212,64, terkoreksi 2,33% dibandingkan tahun lalu. Namun, kapitalisasi pasarnya tercatat sebesar 6.146 triliun atau meningkat sebesar 28,41%. Peningkatan dana di pasar modal melalui penawaran umum terus meningkat. Sampai 29 Desember 2023, OJK telah mengeluarkan sebanyak 222 penawaran umum, yang antara lain terdiri dari 77 penawaran umum perdana saham, 25 penawaran umum terbatas, 120 penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk, dengan total nilai hasil penawaran umum seluruhnya 255,21 triliun, jauh di atas target 200 triliun pada tahun 2023 yang lalu. Dari 222 kegiatan penawaran umum tersebut, 80 diantaranya adalah emiten baru. Selain itu, penghimpunan dana securities crowdfunding juga bertambah. SCF telah berhasil dimanfaatkan oleh 494 pelaku UKM dengan total dana yang dihimpun mencapai 1,04 triliun dari 168.000 pemodal melalui 16 platform penyelenggara SCF. Jumlah investor di pasar modal yang ditunjukkan oleh Single Investor Identification (SID) mencapai 12,16 juta atau meningkat hampir 5 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Mayoritasnya didominasi oleh investor berusia di bawah 40 tahun yang jumlah kepemilikannya hampir mencapai 80%, sedangkan untuk usia 30 tahun berjumlah 55,65% dari total SID. Sekalipun berbagai indikator tadi menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, namun jika ditinjau dari potensinya masih relatif kecil. Nilai market kapitalisasi pasar modal Indonesia baru mencapai 46% PDB dibandingkan negara-negara ASEAN tertentu yang sudah mencapai 100% lebih. Begitu juga dengan jumlah investor atau SID kita, baru mencapai 6,4% dari penduduk usia produktif di Indonesia. Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, untuk memaksimalkan potensi domestik yang luar biasa itu, OJK terus berupaya meningkatkan integritas, kredibilitas, dan good governance pasar dan seluruh ekosistem pelaku pasar modal. Langkah itu antara lain dilakukan melalui percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pengaturan sanksi terintegrasi untuk lembaga jasa keuangan. Hal penting lain adalah memberikan perlindungan investor dan masyarakat, di antaranya dengan pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan atau market conduct. Seluruh anomali atau unusual market activities UMA, termasuk pergerakan harga saham yang tidak normal, pasti dikaji, dianalisis, dan dipantau ketat, sehingga menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Sejak awal, anggota Dewan Komisioner periode ketiga ini ditugaskan bulan Juli 2022, seluruh masalah yang terjadi di setiap bidang dan industri jasa keuangan dibahas dan diputuskan oleh Dewan Komisioner melalui proses yang terintegrasi dan solid dengan tetap menjunjung kewenangan pengawasan yang berada pada anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif bidang terkait. Perkembangan ekonomi global yang kami sampaikan di atas semakin menuntut integritas, kredibilitas, dan governansi pasar, tentu termasuk OJK selaku regulatornya. Sebab penggalangan dana dan pembiayaan ke depan akan semakin mengandalkan kemampuan dalam negeri kita yang semakin besar, yang hanya akan terjadi jika disertai dengan peningkatan integritas, kredibilitas, dan governansi pasar, serta pelindungan konsumen yang dijamin. Semua perusahaan, pelaku pasar, dan industri harus mematuhinya tanpa pengecualian. Apakah milik swasta, BUMN, perusahaan besar, menengah, maupun kecil.
Dan semua proses yang kami lakukan itu secara reguler kami laporkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami. Dan alhamdulillah Bapak Wakil Presiden telah berkenan memberikan penghargaan peringkat dan nilai tertinggi kepada OJK di antara seluruh lembaga negara non-pemerintah untuk keterbukaan informasi publik 2 minggu lalu. Yang bagi OJK adalah kenaikan 3 tingkat sekaligus dalam kurun waktu 1 tahun. Demikian Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami komitmen menjalankan seluruh program dan berbagai peta jalan yang kami lakukan pada tahun 2023 akan menjadi pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami atas mandat yang telah diberikan kepada kami. Bapak Wakil Presiden, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho atas seluruh langkah kita dan senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Selanjutnya, mohon perkenan arahan Bapak Wakil Presiden kepada kami setelah pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih atas sambutannya dan mohon berkenan kepada Bapak Mahendra Siregar untuk masih tetap berada di atas panggung. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemukulan gong yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Dan mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat pemukulan gong didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024 telah resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta para pendamping untuk melaksanakan penandatanganan sertifikat di tempat yang telah ditentukan. Hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan sertifikat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masih tetap berada di atas panggung dan kami persilahkan kepada para pendamping untuk berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, Dewan Komisaris, anggota DPR RI, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, seluruh hadirin yang hadir langsung maupun yang
menyaksikan secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Mewakili Bapak Presiden pada hari ini, saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2024, tahun yang diwarnai dengan tantangan, namun kita optimis bangsa Indonesia akan dapat melewatinya. Hadirin sekalian, kondisi perekonomian global di masa ini menunjukkan perkembangan yang lebih bervariasi. Saat pertumbuhan ekonomi kebanyakan negara maju terus merosot, sebagian negara lainnya termasuk Indonesia justru mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada saat yang sama, agenda-agenda strategis yang akan membentuk wajah dunia di masa mendatang juga masih berjalan. Negara-negara terus bergulat dengan penguasaan teknologi artifisial, percepatan transisi energi, serta berbagai ikhtiar guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di saat yang lain, gejolak perekonomian global akibat tekanan inflasi, fluktuasi harga komoditas, maupun fragmentasi geopolitik jelas menuntut antisipasi serta respon kebijakan yang fleksibel, terukur, sekaligus andal, khususnya di bidang fiskal dan moneter. Namun demikian, secara keseluruhan tahun 2024 masih menunjukkan tanda-tanda optimisme. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2023 mencapai hampir 5% year on year. Terlebih jika mengaca pada kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2023, maka kita pun sepantasnya optimis. Selain stabilitas pasar modal yang terjaga, pertumbuhan positif nampak dari meningkatnya aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, serta jumlah investor retail pasar modal yang kini mencapai 12 juta lebih, mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat yang kian baik. Berbagai prestasi Bursa Efek juga diharapkan memberi suntikan optimisme yang lebih besar lagi bagi pelaku pasar modal maupun masyarakat luas. Dengan eksekusi strategi dan kebijakan yang tepat, saya meyakini pasar modal Indonesia mampu bekerja lebih cerah. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan kinerja Bursa Efek Indonesia tidak terlepas dari sinergi semua pemangku kepentingan dan lembaga otoritas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui peningkatan kualitas produk dan layanan serta penguatan ekosistem pasar modal Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam rangka memajukan pasar modal Indonesia. Pertama, tingkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kepada para investor di pasar modal. Pengaplikasian teknologi dan digitalisasi memainkan peran penting termasuk pada pendalaman pasar modal. Selain memperluas basis investor maupun emiten, pemanfaatan platform digital akan semakin mempermudah akses pasar modal
dan menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda dan milenial. Untuk itu, para pelaku pasar modal terkait mesti didorong agar terus mengembangkan produk dan layanan yang lebih ramah digital. Yang kedua, optimalkan dan kembangkan potensi pembiayaan melalui pasar modal dengan peningkatan literasi kepada masyarakat. Bursa tidak lagi eksklusif milik korporasi besar, tapi juga rumah pendanaan bagi usaha kecil dan menengah. Untuk itu, BEI diminta tidak terjebak dalam zona nyaman, tapi membuat terobosan agar UKM bisa memperoleh akses pembiayaan dari pasar modal. Samping itu, peningkatan edukasi dan literasi kepada masyarakat seyogyanya terus menjadi agenda kerja BEI dan pemangku kepentingan, baik lewat jalur pendidikan formal maupun informal. Pemahaman yang semakin baik terhadap investasi berbanding lurus dengan kecakapan investor dalam pengambilan keputusan investasi, termasuk investasi di pasar modal. Terkait peningkatan literasi keuangan, OJK berperan krusial, khususnya dalam penyiapan strategi dan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. OJK juga diharapkan terus mendorong perluasan dan pemerataan akses keuangan, terutama produk pasar modal. Yang tiga, perluas jejaring dan sinergi pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan perdagangan saham di BEI. BEI dan Self-Regulatory Organization atau SRO dengan dukungan OJK agar mempertahankan operasional perdagangan secara maksimal serta terus menciptakan ekosistem pasar modal yang kondusif dan menarik bagi investor lokal maupun asing. Secara khusus, BEI diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perdagangan saham, termasuk aktivitas perdagangan saham dan frekuensi transaksi, serta senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Tingkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk turut mempromosikan pasar modal Indonesia dan memanfaatkan beragam media digital dalam edukasi pasar modal. Hadirin sekalian, sebelum menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada OJK, BEI beserta segenap pemangku kepentingan pasar modal Indonesia atas pencapaian kinerja yang tinggi. Sekali lagi, faktor-faktor global yang berpotensi mendatangkan risiko terhadap perekonomian Indonesia, termasuk bursa efek, sepatutnya terus kita cermati dan navigasi dengan kuat. Lebih dari itu, mari kita songsong tahun ini dengan penuh optimisme, penuh semangat, dan diikuti kerja keras agar pembangunan negeri ini mencapai tujuan mulianya. Kiranya pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024 menandai dimulainya tahun berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua apa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz dari PT Kustodian Central Efek Indonesia. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tubarik jamani haza ila bina bimakbul wa sayma wa amilin salihan makbul wa tijaratil lantabur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwah wa abwabas siha wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afini min kulli laba'in dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyal karim sarrad dunya wa azabil akhirah. Ghafara lahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfini bihalalika al-haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbi za'al haza baladan aminan warzuq ahlu minas thamarat man amina minkum billah wal yaumil akhir. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ghafir lana zunubana wa israfna fi amrina wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024 pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2024 pagi hari ini. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin seluruh tamu undangan yang berbahagia, kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin untuk masih tetap berada di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh tamu undangan untuk masih berada di tempat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penampilan paduan suara Voice of SRO.